Reforma agraria secara garis besar meliputi penataan aset dan penataan akses. Lalu, apa saja kegiatan gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Tanah Laut? Berikut beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan reforma agraria, dibentuklah gugus tugas reforma agraria di pusat, di provinsi, dan kabupaten. Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan rapat persiapan. Pada rapat tersebut dilakukan penentuan komposisi tim, lokasi desa untuk kegiatan pendataan, serta jadwal pelaksanaan. Setelah rapat persiapan, dilanjutkan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria dilaksanakan pada hari Selasa 16 Mei 2023. Dalam rangka koordinasi disampaikan arahan dalam pelaksanaan tugas dari gugus tugas yang dibentuk maupun laporan dan tindak lanjut atau pelaksanaan GTRA tahun sebelumnya. Hasil yang dicapai dari kegiatan rapat koordinasi adalah kesepahaman dan kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan dan penanganan reforma agraria, serta penguatan kapasitas pelaksanaan reforma agraria di tingkat kabupaten yang dituangkan dalam berita acara kesepahaman dan kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan dan penanganan reforma agraria. Setelah rakor, tim pelaksana harian melaksanakan pendataan TORA dan pengembangan penataan akses. Hasil pendataan TORA tahun 2023 di Kecamatan Panyipatan terletak di Desa Batu Tungku dengan luas potensi TORA sebesar 235,54 hektar. Kandangan Baru dengan luas hasil pendataan TORA sebesar 71,87 hektar. Dan di Kecamatan Tekisung terletak di Gunung Makmur dengan luas potensi TORA seluas 10,02 hektar. Benua Tengah dengan luas potensi TORA seluas 64,87 hektar. Untuk data pengembangan akses didapatkan secara sekunder dari SKPD terkait. Dari hasil pendataan dilanjutkan dengan rapat integrasi penataan aset dan penataan akses. Rapat integrasi penataan aset dan penataan akses dilaksanakan pada hari Jumat 8 September 2023. Setelahnya dilaksanakan peninjauan dan pengumpulan data. Salah satu output dari rapat integrasi yaitu menetapkan Kampung Reforma Agraria di mana Kampung Reforma Agraria sebagai keberhasilan pelaksanaan reforma agraria dalam skala kecil. Rapat penetapan Kampung Reforma Agraria Kabupaten Tanah Laut pada hari Rabu 13 September 2023. Dari hasil rapat tersebut, tim gugus tugas reforma agraria serta tim pelaksana harian Kabupaten Tanah Laut yang tergabung dalam gugus tugas reforma agraria Kabupaten Tanah Laut menetapkan Desa Benua Tengah Kecamatan Tekisung sebagai Kampung Reforma Agraria. Peresmian Kampung Reforma Agraria di Desa Benua Tengah pada hari Selasa 10 Oktober 2023. Kampung Reforma Agraria diresmikan oleh Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Haji Hairul Rijal SOS MSI. Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, Kampung Reforma Agraria Desa Benua Tengah saya nyatakan resmi menjadi Kampung Reforma Agraria. Berikut sukses story Kampung Reforma Agraria. Implementasi dari kegiatan ini adalah dengan menetapkan Kampung Reforma Agraria berdasarkan SK Bupati Tanah Laut selaku Ketua Tim GTRA Kabupaten Tanah Laut. Dengan dibentuknya Kampung Reforma Agraria, Desa Benua Tengah merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Tanah Laut dengan luas wilayahnya mencapai 252 hektar dengan jumlah penduduk 3.853 jiwa. Desa Benua Tengah telah melaksanakan penataan aset yang bisa dilihat di aplikasi Bumi GTRA. Melalui legalisasi aset pada tahun 2019 melalui kegiatan redistribusi tanah sejumlah 350 bidang. Selanjutnya, pada tahun 2022 dilaksanakan legalisasi aset melalui kegiatan PTSL sejumlah 1.440 bidang. Terdapat sebanyak 81% tanah yang sudah bersertifikat sampai tahun 2023 di Desa Benua Tengah. Keindahan panorama alamnya seolah menjadi magnetik bagi masyarakat sekitar.
Potensi Desa Benua Tengah yang menjadi sektor unggulan adalah sektor peternakan. Sejauh mata memandang, kita bisa melihat bagaimana panorama alam ini menyuguhkan komoditas peternakan sapi yang dikelola oleh masyarakat yang 90% merupakan peternak sapi di Desa Benua Tengah. Berikut peta penyebaran kandang sapi yang berada di Desa Benua Tengah, tepatnya berada di Dusun 3. Pemenuhan kebutuhan hijauan pakan ternak saat musim kemarau sering terkendala sulitnya mencari hijauan segar untuk pakan ternak. Keterbatasan air saat musim kemarau menjadikan hijauan terbatas karena sulit tumbuh. Sementara itu, di sisi lain ketersediaan jerami padi melimpah saat menjelang kemarau karena biasanya saat tersebut jatuh panen raya padi sawah. Desa Benua Tengah memiliki luas lahan sawah 150 hektar yang dapat menghasilkan 900 ton jerami padi. Setelah diperhitungkan potensi jumlah pakan dengan data jumlah sapi dari kantor desa, potensi ini memenuhi kebutuhan pakan selama 3 bulan. Lihat potensi ini, tim gugus tugas reforma agraria mengangkat tema jerami sebagai pakan alternatif, yaitu pakan ternak, fermentasi jerami padi untuk memenuhi kebutuhan ternak di Desa Benua Tengah. Sebagai tindak lanjut dalam pengembangan sektor tersebut, tim gugus tugas reforma agraria membuat pilot project menjadikan Desa Benua Tengah sebagai lumbung pakan ternak fermentasi dengan memilih petani pelopor Pakunawi. Dalam upaya mewujudkan terlaksananya kampung reforma agraria ini dilaksanakan pendampingan berupa pelatihan-pelatihan yang berfokus pada sektor peternakan berupa pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi, studi banding alat pencacah jerami di Politala, melakukan koordinasi terkait uji laboratorium kandungan nutrisi dalam pakan ternak di Politala. Pakan ternak yang sudah direkomendasikan kepada petani pelopor telah diajukan uji laboratorium ke Politala dengan hasil yang sedang diuji. Selain itu, Kantor Pertanahan Tanah Laut bekerja sama dengan PT GMK dalam hal untuk membantu memenuhi salah satu bahan yang diperlukan untuk pembuatan pakan ternak fermentasi, yaitu bungkil sawit. Terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Laut. Pendataan tora dan pengembangan akses yang sudah kami lakukan dapat dilihat di channel YouTube Kantah Kabupaten Tanah Laut. Jangan lupa like, share, dan subscribe video dan channel YouTube kami.